Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Pada sehat semua bukan? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Ibu Nur Aisyah. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran 2, yaitu tentang materi ketika bumi berhenti berputar. Pada materi ini, kita akan belajar tentang makna hari akhir, macam-macam dan nama lain hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah beriman pada hari akhir. Nah, pada tahu semua bukan apa hari akhir itu? Hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Namun, meskipun demikian, kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Karena percaya pada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia akan meninggal dunia dan manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 1 sampai 11 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Pada Quran surat Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang peristiwa terjadinya hari kiamat. Pada ayat pertama, Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Yang kedua, Mal Qari'ah. Allah bertanya kepada manusia, apakah itu hari kiamat? Kemudian di ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Ayat ketiga ini adalah penekanan tentang pertanyaan, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kemudian jawabannya ada di ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia dianggap seperti laron yang ukurannya sangat kecil dan sangat ringan. Kemudian di ayat kelima, watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung-gunung yang sangat besar itu diibaratkan seperti bulu-bulu yang sangat ringan sehingga bisa dihambur-hamburkan dan berterbangan. Ayat ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau dia akan mengalami kehidupan yang senang di hari akhirat kelak. Ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh, ini kebalikannya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya,
Allah bertanya kepada kita, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Dan dijawab oleh Allah, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, kemudian di macam-macam hari akhir, yang pertama adalah kiamat sughra atau disebut dengan kiamat kecil, yaitu hancurnya alam sekitar atau sebagian kecil saja. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Kiamat sughra ini terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Contohnya kematian. Kemudian macam-macam hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubro atau yang biasa dikenal dengan kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga bertabrakan yang mengakibatkan hancurnya alam semesta. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 1-2 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi dalam surat Al-Zalzalah ini dijelaskan pada ketika hari kiamat itu bumi akan terasa digoncangkan dengan sangat dahsyat. Gempa bumi yang kita rasakan selama ini itu kalah, tidak sama dahsyatnya dengan ketika hari kiamat itu datang. Dan ayat kedua, pada hari kiamat setelah digoncangkan maka bumi itu akan mengeluarkan beban-beban yang ada di dalam bumi tersebut sehingga dikeluarkan semua. Setelah dikeluarkan maka hancurlah bumi dan alam semesta. Sedangkan nama-nama lain hari kiamat di sini ada banyak sekali. Yang pertama itu ada Yaumul Qiyamah atau disebut dengan hari kiamat. Ada Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Yaumus Saiqah, hari keguncangan. Yaumul Waqi'ah, hari kejauhan, dan masih banyak lagi. Nama-nama lain hari kiamat ini terdapat dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Allah, sehingga kita harus tahu nama-nama lain dari hari kiamat tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan terjadinya tidak akan yang pernah tahu. Tapi Allah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Kenapa? Karena orang yang meninggal ketika hari kiamat itu siksanya sangat pedih, sehingga Allah memanggil terlebih dahulu orang-orang yang soleh, orang-orang ulama yang soleh. Yang kemudian yang kedua, ilmu agama itu tidak lagi dianggap penting, sehingga banyak orang yang sudah mengabaikan ilmu agama. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan merajalela. Mereka tidak punya rasa malu untuk melakukan maksiat di depan umum. Yang keempat, banyak laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau disebut dengan waria. Perempuan yang menyerupai laki-laki yang biasanya disebut dengan tomboy. Itu sudah sekarang semakin merajalela. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Peperangan antar saudara, karena warisan, karena wanita, karena jabatan, dan sebagainya. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal. Sehingga banyak orang-orang yang menggunakan barang-barang tersebut. Dan yang ketujuh yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul.
Ini adalah tanda-tanda hari kiamat secara umum. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Muslim, innaha lan taquma hatta tarawna qabla 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda berikut. Apa saja? Yang pertama, keluarnya asap atau kabut yang biasa disebut dengan ad-dukhon. Ad-dukhon ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat ad-dukhon. Yang kedua, Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dajjal ini yang akan membawa fitnah kepada manusia. Yang ketiga, munculnya dabbah, yaitu seekor hewan melata. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tapi ketika hari kiamat datang, maka matahari itu akan terbit dari arah barat. Kemudian turunnya Isa bin Maryam untuk memerangi Dajjal. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, gerhana. Terjadinya gerhana di arah timur. Yang kedelapan, terjadinya gerhana di daerah barat. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Dan yang kesepuluh, api yang keluar dari Yaman, yang menggiring manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Materi yang terakhir yaitu hikmah beriman pada hari akhir. Kita harus percaya bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dan tentunya setelah kita beriman pada hari akhir itu, maka akan ada hikmah yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa saja? Seperti mencuri, berzina, berbohong, bermusuhan, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab melakukan sesuatu atau dalam melakukan pekerjaan. Karena ketika kita sudah meninggal, semua manusia itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kelima, selalu mewaspadai dan menjaga lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Apa saja amal kebaikan? Contohnya sholat. Kita tidak pernah menunda untuk melakukan sholat. Kita tidak pernah menunda ketika diberi tugas oleh guru, langsung dikerjakan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, kapan ajal kita menjemput kita. Karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita memperkuat iman kita dengan mempercayai pada hari akhir ini, sehingga kelak di hari akhir nanti kita akan diselamatkan oleh amal-amal kebaikan kita. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat mengerti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.